kami dari kelompok 3 dan saya sebagai moderator. Nama saya Nika Brisila dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dari yang paling kanan. Saya Ahmad Zulal Azman. Saya Adinda Saputra. Saya Alaida Adiana. Saya Calia Anastasia Hamid. Saya Alhaulia Nazura. Geostrategis Indonesia. Geostrategis Indonesia pada dasarnya adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah negara Republik Indonesia sebagai ruang hidup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan, sarana, dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud konsepsi atau ketahanan nasional. Geostrategi Indonesia memiliki dua sifat pokok. Yang pertama bersifat daya dangkal, yang kedua bersifat developmental atau pengembangan. Salah satu permasalahan geostrategis Indonesia yaitu sengketa perbatasan darat Indonesia dan Timur Leste. Pendidikan anti korupsi. Definisi korupsi, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang lain ataupun menghancurkan negara. Adapun faktor korupsi. Yang pertama faktor internal. 1. Aspek perilaku individu, sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan gaya hidup konsumtif, tidak mau atau malas, tidak bekerja keras, dan aspek sosial. Yang kedua, ada faktor eksternal, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politik, aspek organisasi. Adapun dampak-dampak korupsi pada bidang ekonomi. Yang pertama, menurunnya kualitas taraf hidup rakyat. Yang kedua, sulitnya masyarakat memperoleh pendapatan ekonomi. Dan yang ketiga, meningginya pola pengeluaran masyarakat. Tujuan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi memiliki tujuan. Yang pertama, membentuk pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya, merubah persepsi dan sikap terhadap korupsi. Dan yang ketiga, membentuk keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi. Contoh-contoh pencegahan anti korupsi. Yang pertama, pendidikan anti korupsi, yaitu mewajibkan mahasiswa mengikuti pendidikan anti korupsi, mendorong adanya pendidikan anti korupsi di kampus, mengadakan seminar anti korupsi, adanya materi pendidikan anti korupsi mahasiswa. Yang kedua, kampanye ujian bersih. Yang pertama, pembuatan media propaganda seperti baliho, spanduk, dan poster. Yang kedua, pembuatan media online untuk mengampanyekan ujian bersih. Yang ketiga, menanamkan nilai kejujuran atau ujian bersih di kaderisasi mahasiswa. Demokrasi Indonesia. Jadi demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos, ya di mana demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Jadi demokrasi adalah pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang tepat yang sangat menentukan. Manfaat demokrasi. Jadi ada beberapa manfaat demokrasi. Yang pertama yaitu kesetaraan sebagai warga negara. Yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum. Yang ketiga yaitu ada pluralisme dan kompromi. Yang keempat yaitu ada menjamin hak-hak dasar. Dan yang terakhir yaitu ada pembangunan kehidupan sosial. Selanjutnya ada nilai-nilai demokrasi. Yang pertama yaitu ada kesadaran akan pluralisme. Yang kedua ada sikap yang jujur dan pikiran yang sehat. Yang ketiga ada demokrasi membutuhkan kerjasama antar warga masyarakat dan sikap serta etik yang baik. Yang keempat ada demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan. Dan yang terakhir ada demokrasi membutuhkan pertimbangan moral. Selanjutnya ada prinsip demokrasi. Yang pertama adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah. Yang kedua adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Yang ketiga adanya hak memilih dan dipilih. Yang keempat adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Dan kelima ada kebebasan mengakses informasi. Dan yang keenam ada kebebasan berserikat yang terbuka. Berikut contoh pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada pemilihan presiden dan wakilnya. Yang kedua ada pemilihan anggota DPR. Ketiga ada pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
Keempat, ada pengambilan keputusan di lembaga pemerintahan yang menggunakan prinsip musyawarah. Kelima, masyarakat menyampaikan aspirasinya sesuai ketentuan yang berlaku. Geopolitik Indonesia. 1. Pengertian geopolitik Indonesia. Secara etimologi berasal dari kata geo atau bumi yang menjadi wilayah hidup, politik yang berasal kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, dan teia yang berarti urusan, bermakna kepentingan umum warga negara satu bangsa. Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijaksanaannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal satu bangsa. Geopolitik bisa juga disebut dengan wawasan Nusantara. 2. Tujuan mempelajari konsep geopolitik. 1. Perspektif geopolitik menyadarkan makna penting hidup bersama dalam ikatan kebangsaan. 2. Perspektif geopolitik dapat menyatukan visi, misi, dan tujuan kita dalam melangsungkan kehidupan bersama. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara hakikatnya merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan keberadaannya dalam memanfaatkan kondisi dan konsentrasi geografi dengan menciptakan tanggung jawab dan motivasi atau dorongan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Peranan wawasan Nusantara. 1. Mewujudkan persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras segenap aspek kehidupan nasional. 2. Menumbuhkan rasa tanggung jawab atas pemanfaatan lingkungan. Yang ketiga, menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Yang keempat, merentang hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian dunia. Asas wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu kepentingan bersama, yang kedua keadilan, yang ketiga kejujuran, yang keempat solidaritas, yang kelima koordinasi atau kerjasama, yang keenam kesetiaan terhadap kar bersama. Contoh geopolitik Indonesia. Indonesia juga pernah mendapatkan klaim dari Malaysia bahwa batik merupakan milik Malaysia. Nah, saat itu Indonesia membawa batik ke UNESCO. Saat itu pun UNESCO menetapkan batik menjadi milik Indonesia dan tanggal 2 Oktober menjadi Hari Batik Nasional. Tentang rule of law, di mana rule of law adalah perilaku hukum yang menyatakan bahwa hak negara harus diperintah langsung secara hukum, bukan keputusan pejabat secara individual. Prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh dan wewenang dalam bermasyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku para pejabat negara. Konsep rule of law. Konsep rule of law dibagi menjadi 3 unsur. Yang pertama, supremacy of law. Hal ini bertujuan agar hukum dapat melindungi seluruh masyarakat tanpa ada interferensi dari pihak manapun, dengan cara menegakkan dan menempatkan hukum di tempat tertinggi. Yang kedua, equality before of law. Sederhananya, ini berarti setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Yang ketiga, due process of law. Unsur ini berfungsi untuk menjamin hak-hak warga negara untuk dapat diproses secara hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Contoh rule of law dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saling menjaga kedamaian satu sama lain dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, berorganisasi dengan cara bermusyawarah. Yang ketiga, mengikuti kegiatan apapun yang dilakukan oleh masyarakat sekitar tempat kita tinggal. Nah, selanjutnya di sini ada smart and good citizen, yaitu adalah warga negara yang cerdas dan baik. Smart and good citizen ini adalah hasil akhir dari ketiga komponen utama pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan dengan baik. Contohnya, seperti kita bisa mengajarkan kepada anak yang masih sekolah dasar dan menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada mereka. Contoh sederhana lainnya, kita bisa saling menghormati, menghargai, dan bertoleransi sesama manusia.